Selamat datang di acara doa bersama kelas 6. Langsung saja kita beranjak ke acara inti, yaitu motivasi spiritual yang akan disampaikan oleh Ustadz Syahrani. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Hamzah, kemudian juga seluruh ustadz-ustadzah yang lain, dan juga anak-anakku sekalian beserta Bapak dan Ibu yang alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita dapat hadir bersama dalam pelaksanaan kegiatan doa bersama dalam menghadapi ujian akhir ya di SD. Ini SD 3 ya. Ujian akhirnya sekarang ujian namanya apa? Apakah ujian nasional apa ujian sekolah? Ujian satuan pendidikan, Ustadz. Oh, ujian satuan pendidikan. Iya, ya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi walaupun kita berada di masa pandemi, ya kita juga tetap harus senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mungkin sangat kurang ya untuk bisa bertatap muka dengan guru-guru kita ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi kadar ilmu dan kebaikan yang bisa kita dapatkan. Anak-anakku yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ujiannya itu tanggal berapa ya? Ada yang ingat ujiannya tanggal berapa? H- berapa sekarang ini? Ujian tanggal 5 sampai 9, Ustadz. Tanggal 5 sampai 9 bulan April bulan ya? April. Ya. Oh, Masya Allah. Berarti sudah mendekati waktu ya. Ya, Insya Allah kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehingga nanti bisa melaksanakan ujian dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, sebelum Ustadz lanjut ya kepada materi yang nanti akan kita obrolkan di pagi hari ini, terlebih dahulu Ustadz ingin memperkenalkan diri ya, karena ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka bisa dijawab, tak kenal maka Tak sayang. tak harus ya, tak kenal maka tak harus ya kenalan. Iya. Baik, nama Ustadz Syahrani ya. Tadi sudah disebutkan oleh ibu guru kita. Nama Ustadz siapa? Siapa nama Ustadz? Syahrani. Terima kasih. Kalau benar ucapannya, jangan sampai salah sebut ya. Oke, baik. Nah, itu ibunya ketawa tuh ya. Ya, Syahrini itu sepupu saya, Bu, ya, sepupu lain kali tapi. Iya. Ya, baik ya. Anak-anakku sekalian, berarti tidak lama lagi ya kita akan menghadapi ujian. Nah, sekarang kira-kira bagaimana nih perasaan kita? Pasti campur aduk ya. Deg-degan ya, tapi mungkin juga ada yang biasa-biasa saja ya. Nah, deg-degan itu hal yang biasa ya. Manusiawi itu. Nah, tapi sekarang tinggal bagaimana cara kita untuk mengelola hati kita, mempersiapkan mental kita, dan juga mempersiapkan bekal ilmu kita ya untuk menyelesaikan soal-soal yang nanti akan kita dapatkan. Ya. Insya Allah kalau persiapan kita sudah maksimal, maka insya Allah kita akan lebih percaya diri begitu ya. Nah, insya Allah. Nah, sekarang anak-anakku sekalian ada 3 hal yang Ustadz ingin sampaikan ya. Ada 3 hal, tidak banyak-banyak ya. Nah, yang pertama anak-anakku sekalian, bahwa yang namanya ujian ya, ujian itu adalah sebuah keniscayaan
ibarat kita untuk hidup kita butuh makan dan minum kan? Ya, nah maka ujian itu juga menjadi sebuah kebutuhan dari kehidupan kita. Ya. Karena dulu nenek moyang kita, ya Nabi Adam dan Nabi Hawa, Nabi Adam dan istri beliau, ya Hawa, itu beliau berdua itu adalah makhluk, ya manusia pertama yang diciptakan Allah, tempatnya di surga. Maka sebenarnya tempat asal muasal kita itu di surga. Ya. Maka kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendiami dunia ini, ya, mendiami bumi ini itu dengan sebuah misi. Misi menjadi rahmatan lil alamin, menjadi khalifah, ya, khalifatullah fil ardh. Menjadi wakilnya Allah. Tugasnya untuk apa? Untuk memakmurkan bumi ini. Itu tugas kita, tugas mulia, ya. Dan kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah ujian. Bagaimana Ustadz katakan ini sebagai sebuah ujian? Ya, coba ini kalau yang pernah belajar biologi, ya, asal muasal, ya, penciptaan kita manusia ini, yaitu kan berasal dari setetes air, ya. Nah, sperma itu berusaha berjuang untuk menemukan sel telur, ya, sehingga kemudian itu menjadilah kita. Jadi kita ini sesungguhnya adalah pemenang. Kita mengalahkan, ya, kita telah menyisihkan saudara-saudara kita yang jumlahnya jutaan. Ya, maka setiap kita adalah pemenang. Ya, kita alhamdulillah kita dipilih Allah menjadi pemenang. Nah karena itu kita harus tetap, ya, dengan mental menang kita itu. Ya, jangan sampai kita berubah menjadi mental pecundang. Nah kemudian apalagi setelah kemudian kita sudah berhasil hidup di dalam janin, hidup di dalam rahim ibu kita, ujian lagi, ya, nah, kita mampu keluar dengan selamat apa enggak, ya, setelah 9 bulan kurang lebih, alhamdulillah ini masih pada hidup kan? Nah yang pada hidup angkat jempolnya. Nah alhamdulillah berarti kita masih diberikan peluang oleh Allah untuk tetap menjadi pemenang. Ya, nah, nanti setelah itu terus kehidupan kita ini dipenuhi dengan ujian, ya. Karena apa? Allah sudah mengingatkan kepada kita di surah Al-Mulk, ya. Barangkali ada yang hafal nih surah Al-Mulk di sini nih. Ayat 2. Siapa yang bisa? Boleh. Ustadz kepingin dengar suaranya. Ustadz yakin ada yang hafal. Ada yang hafal? Al-Mulk ayat 2. Atau kalau misalnya mau baca juga boleh. Ada yang mau memperdengarkan bacaannya? Boleh? Oke, kalau begitu Ustadz mewakili dulu, ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dengarkan apa kata Allah, apa firman Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu, ya, yang telah menciptakan kematian dan juga telah menciptakan kehidupan. Ya, karena kita dulu asalnya adalah mati, ya, kita mati, benda mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, ya, kemudian nanti akan dimatikan lagi, ya, kemudian nanti akan dihidupkan lagi, ya. Setelah itu kita akan hidup kekal selamanya. Ya. Nah, jadi Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, tujuannya apa? Apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, ya, siapa di antara kita yang paling baik amalnya, ya. Nah, jadi Allah ingin melihat amal-amal baik kita. Allah ingin melihat prestasi-prestasi kita, ya. Nah, maka, ya, kita sekarang ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi seorang pelajar. Nah, maka tunjukkan prestasi kita, ya. Prestasi yang dipenuhi dengan kejujuran, ya, sportivitas, ya, kejujuran yang memberikan manfaat, ya. Nah, begitu. Jadi maka tidak perlu kita khawatir, ya, terlalu khawatir dengan yang namanya ujian, ya. Karena memang setiap saat, setiap detik itu ujian. Ada 2 bentuk ujian yang Allah berikan, ya. Siapa yang tahu?
Boleh angkat tangan. Ya. Ada 2 bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Boleh bantu Ustadz? Apa itu 2 ujian itu? Bentuk ujiannya ada 2. Siapa nih? Haji Nurin. Kesenangan juga, Ustadz. Ada Kita kesenangan. dapat, Sebentar dulu. Haji Nurin ini ibu guru ya? bukan orang tua dari Adrin Pati. Oh, Masya Allah. Iya, terima kasih Bunda ya. Apa Bu yang pertama Bu? Bentuknya? Kesenangan juga itu ujian dari Allah juga. Kesenangan, kata beliau ujian. Terus yang kedua apa Bu? Selain kesenangan? Sakit juga Pak. Sakit. Ya. Jadi 2 bentuk itu. Iya. Ada yang berupa nikmat, ya. Iya, Nikmat betul. itu kesenangan, ya. Ketika kita dapat nikmat, kita pasti merasa senang, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, bentuk yang kedua musibah. Ya. Musibah. Bisa saja musibah itu bentuknya sakit, ya. Ketika kita dapat sakit kan, aduh rasanya kok kayak gini nih, ya, enggak enak rasanya, ya. Tetapi apa kata Rasulullah? Ajaban min amril mu'min, sungguh ajaib. Ya. Sungguh ajaib urusannya orang-orang yang beriman itu. Apabila dia diberikan nikmat, maka apa yang dilakukan? Apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah? Ya, anak-anakku sekalian? Tetap bersyukur. Nah, itu dia, bersyukur. Ya. Dan apabila kita diberikan musibah, maka apa yang kita lakukan? Tetap bersyukur juga, karena itu cobaan. Ya, bersyukur sembari bersabar. Ikhlas menerima. Terima kasih ya Allah atas musibah, atas kesulitan yang Engkau berikan. Aku yakin bahwa apapun yang Allah berikan adalah hal yang terbaik. Ya, Allah itu tidak pernah zalim ya kepada hambanya. Ya, yakin itu, yakin. Allah itu sayang sama kita, tidak pernah zalim sama kita. Kalaupun kita dikasih sakit, kita dikasih musibah, ya. Ada tuh beberapa hari yang lalu kebakarannya di dekat Jembatan Pinang, ya. Siapa yang sudah sempat melihat ke sana? Kasihan tuh, ya. Kasihan. Tetapi yakinlah di balik setiap musibah pasti ada hikmah, ya, yang Allah ingin berikan. Cuman masalahnya kita sebagai manusia ini pengetahuannya itu terbatas. Kita jarang atau kita kadang kesulitan untuk melihat apa sih sisi baik dari musibah itu. Nah, itu yang terkadang nanti mungkin setelah sekian waktu kita baru menyadari, oh iya, ternyata kenapa dulu saya diberikan musibah. Ternyata ini ya manfaatnya. Ya, anak-anakku sekalian, bisa enggak kira-kira begini, misalnya Ustadz pernah mengalami, Ustadz mau ke Balikpapan waktu itu, ya naik mobil. Tahu-taunya ban depan sebelah kiri itu pecah, terus meledak, nah ya, meletus bannya. Ya, itu malam-malam tuh jam 2 malam di tengah hutan, ya antara Bontang Samarinda perjalanannya itu. Ya, nah kalau kita tidak bersabar, maka pasti kita akan apa yang kita lakukan? Kita akan marah-marah kan? Apa ini? Ya Allah, ada apa ini? Kenapa kok saya harus ditimpa musibah seperti ini di tengah malam lagi, di tengah hutan lagi begitu, ndak ada orang. Ya, tetapi ya kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, ya ajaib, ya kata Rasulullah. Kita tetap berusaha untuk bersabar, mencari hikmah. Boleh jadi anak-anakku sekalian, boleh jadi dengan musibah kecil sekedar ban yang pecah itu adalah itulah bentuk kasih sayang Allah untuk melindungi Ustadz dan keluarga Ustadz dari musibah yang boleh jadi ada di depan. Musibah itu yang justru sangat besar, yang mungkin bisa merenggut nyawa Ustadz semua sekeluarga. Ya. Nah, Allah kasih rintangan ban meletus. Ya. Mungkin enggak itu kira-kira? Mungkin enggak kira-kira anak-anakku sekalian? Beberapa tahun yang lalu, itu heboh tuh ya, ada pesawat yang tiba-tiba lost contact, ya, tidak bisa terdeteksi di mana ini posisinya. Ya. Ada orang yang mau ikut berangkat pesawat itu, ternyata dia ketinggalan, ya, waduh, dia sudah gusar, bingung dah,
Aduh, kayak apa ini? Mungkin kayaknya waktu itu apakah dia lagi sholat atau mungkin lagi ke WC ya, sehingga telat untuk naik ke pesawat. Dia kemudian merasa menyesal sekali, sayang sekali. Aduh, kok bisa sampai ketinggalan? Padahal tiket harganya mahal kan? Akhirnya apa yang terjadi? Harus beli tiket baru lagi. Tapi anak-anakku sekalian, sambil nunggu penerbangan selanjutnya, di TV itu, yang di bandara itu kan ada TV, ada berita headline news. Apa yang terjadi? Ada pesawat yang hilang kontak, ya. Kemudian di situ serinya ini, kemudian dia lihat apa namanya itu tiketnya. Waduh, itu kan pesawat saya yang mestinya saya naiki tadi. Coba. Dan tidak lama kemudian setelah itu dikabarkan, ya, dipastikan bahwa pesawat itu mengalami kecelakaan. Kira-kira orang yang tadi kecewa, marah-marah, merasa rugi karena harus beli tiket lagi, apa namanya di dalam perasaannya? Apa yang akan dia ucapkan? Ayo, boleh, silakan. Ayo, anak-anakku boleh. Ayo, apa Mas Fitra? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah apa bagaimana? Selanjutnya, coba seandainya misalnya kita yang selamat. Nah, kira-kira apa yang kita akan ucapkan? Alhamdulillah terhindar dari bencana. Iya, ya Allah, alhamdulillah ternyata saya tadi terlambat untuk naik pesawat dan kemudian harus menanggung kerugian beli tiket baru lagi. Itu adalah bentuk dari cara Allah menjaga saya supaya saya masih bisa hidup sampai sekarang. Saudara-saudara saya yang sudah duluan berangkat tadi sudah jadi mayat. Nah, alhamdulillah. Musibah itu, nah tadi ibu tadi benar ya, Ibu Aji tadi ya bilang, musibah pun ketika kita diberikan sama Allah, kita harus ucapan alhamdulillah, kita harus tetap bersyukur, ya, jangan hilang rasa syukur kita. Nah, karena itu ada hikmah di balik setiap musibah, ya. Nah, maka orang-orang yang beriman itu akan tidak gampang stres, ya, akan tenang hidupnya, ya. Karena apa? Dia punya keyakinan Allah itu tidak pernah zolim sama diri kita. Allah itu pasti selalu ingin memberikan yang terbaik buat kita. Nah, sepakat enggak ini? Sepakat? Boleh angkat tangannya yang sepakat. Ya, Masya Allah, terima kasih. Sampai dua tangannya ya, kakinya enggak usah diangkat ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Nah, jadi, anak-anakku sekalian, kedua, nah ini kayaknya kita enggak bisa lama-lama ya Ustadz ya, sampai jam berapa Ustadz Hamzah? Oh, gimana Miss Novi? Sampai jam 12 Ustadz. Oh, sampai jam 12. Ya. Ayo, Masih lama waktunya. enggak? Iya. Sampai asar. Masa sampai asar, sampai maghrib lah. 15 menit lagi Ustaz. Gitu. 15 menit lagi, Masya Allah. Oke, iya. Nah, kalau tidak salah Ustaz Hamzah bilang setengah jam aja Ustaz. Ya, ini kayaknya sudah seperempat jam ya, separuh jalan. Oke, Ustaz percepat saja ya. Nah, udah, yang penting poin yang pertama tadi ya, kita semua sepakat bahwa hidup ini butuh ujian karena memang hidup itu adalah ujian ya. Maka kita tidak takut lagi dengan yang namanya ujian ya. Karena Allah selalu ingin memberikan yang terbaik buat kita ya. Karena kita ini adalah pemenang ya. Kita sejak kita diciptakan oleh Allah, kita sudah menjadi pemenang ya. Sampai mati ya, kita bercita-cita untuk menjadi pemenang. Nauzubillah, jangan sampai ada di antara kita yang bercita-cita menjadi pecundang ya. Nauzubillah min dzalik. Karena pecundang itu tempatnya di neraka ya. Hanya pemenang yang berhak masuk surga. Pingin masuk surga? Yang mau masuk surga angkat tangan. Masya Allah. Amin ya Allah. Ya, doakan Ibu ya, Bapak Ibu, doakan anak-anak kita, mudah-mudahan bersama kita semua bakal masuk surga semuanya ya, insya Allah. Nah, yang kedua anak-anakku sekalian, yang Ustadz ingin sampaikan, tahu enggak juga syarat untuk masuk surga itu apa?
Salah satunya adalah yang namanya jujur kacang, kok jujur kacang hijau? Apa? Apa Ustadz Hamzah? Salah ya, bukan jujur kacang hijau. Bubur. Bubur kacang hijau. Jujur ya. Jadi syarat untuk masuk surga itu adalah jujur. Dulu pernah Rasulullah ditanya para sahabat, ya Rasul, kira-kira orang-orang Islam itu, orang-orang yang beriman itu, mungkin tidak melakukan kesalahan? Mungkin tidak melakukan dosa? Ayo silakan boleh dijawab. Kira-kira waktu itu Rasul menjawab apa? Iya. Ya, boleh jadi. Bisa saja. Orang beriman itu bisa melakukan kesalahan. Ya. Ustadz bisa saja melakukan kesalahan. Ya. Semua kita berpotensi melakukan kesalahan. Ya. Melakukan dosa. Nah, tapi kemudian ditanya lagi oleh para sahabat, ya Rasul, apakah mungkin seorang muslim, seorang mukmin itu berdusta? Apa kira-kira jawaban Rasul? Mungkin. Mungkin. Bagaimana? Yang mana sih yang lihat? Bagaimana Farel? Alfiano? Bagaimana? Apa kata Rasul kira-kira ketika ditanya apakah seorang muslim, seorang mukmin itu bisa berdusta? Pasti mungkin. Pasti mungkin. Oh, ternyata Bu, ternyata kata Rasul tidak. Tidak, ya. Jadi sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, itu di dalam kamus kehidupannya tidak ada kata dusta. Jadi orang yang namanya dusta, pembohong, pembotek, ya, itu bukan ciri, bukan sifat orang-orang yang beriman. Ya. Jadi berarti apa? Berarti orang Islam itu kudu jujur. Harus jujur. Nah, kira-kira siap enggak kita masuk surga? Insya Allah. Nah, kata Rasul, kalau mau masuk surga harus Jujur. Jujur. Ya, itu salah satu syarat mau masuk surga. Nah, maka nanti saat kita menghadapi ujian, ya, nah, kita harus penuh percaya diri. Harus jujur, ya. Nggak usah kita kemudian merekayasa, ya. Karena yakinlah Allah itu pasti melihat kita, ya. Allah melihat kita. Ya. Allah itu lebih menghargai proses ketimbang hasil. Apalah gunanya kita menjadi juara 1, nilai kita tertinggi, tapi ternyata kita dapatkan itu dengan cara yang curang. Ada di dalam Al-Quran, siapa yang tahu? Surah itu namanya yang curang. Apa nama surahnya? Ayo, boleh dibantu Ustaz. Di dalam Al-Quran itu ya ada 114 surah kan? Nah, ada satu surah yang namanya itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya orang-orang yang curang. Boleh bantu Ustaz. Apa kira-kira? Surah apa? Kalau An-Nas kan manusia artinya. Kalau Al-Fatihah pembukaan. Al-Baqarah sapi betina. Ali Imran keluarga Imran. Nah, ini surah apa ini kira-kira? Ustadz bacakan awalnya. Wailul lil mutaffifin. Nah, Ustadz yakin nih ada yang hafal ini. Al-Mairah, apa Al-Mairah? Surah apa namanya? Surah Al-Mutaffifin. Nah, itu dia. Betul, 100. Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin, Masya Allah. Benar, Muhammad Fadilah. Ya. Al-Mutaffifin. Artinya orang yang curang. Wailul lil mutaffifin. Orang yang curang itu akan masuk ke dalam neraka wail, ya. Ada nerakanya itu khusus, ya, neraka VIP, ya, neraka VIP, ya.
untuk para orang-orang yang suka botek, curang, ya enggak jujur. Namanya Nauzubillah min dzalik. zalik. Jangan sampai kita mau masuk ke sana ya. Nah, karena itu kita harus jujur. Siap untuk jujur? Yang siap untuk jujur, kepalkan tangan. Bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang maha besar ya. Allah yang maha hebat, Allah yang maha pinter, Allah yang pinterkan kita ya. Nah, maka itu harus minta sama Allah ya. Minta sama yang maha pintar ya. Oke, siap ya? Jadi minta tolongnya sama siapa? Sama Allah saja ya. Dalam menghadapi ujian, kita mengalami kesulitan, minta tolongnya sama Allah. Ya Allah, tolong hamba. Tolong saya ya Allah. Saya kok masih bingung ini ya. Nah, ya mudah-mudahan Allah berkenan untuk menolong kita ya dengan berdoa. Nah, yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Orang tua kita itu sebenarnya siapa sih? Siapa orang tua kita? Boleh bantu Ustaz? Yang namanya orang tua itu siapa? Boleh bantu Ustaz? Sebutkan nama dan bantu Ustaz, kira-kira siapa sih orang tua itu? Siapa saja yang bisa dikatakan orang tua? Ya. Kita punya kewajiban untuk berbakti dan taat sama orang tua. Siapa itu orang tua? Ayo. Ayo. Muhammad Danu Alvaro. Ayah dan ibu 100. Masya Allah, terima kasih. Syukron Mas Danu. Ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu yang telah melahirkan kita. Ya, membesarkan kita. Itu orang tua. Nah, kemudian kira-kira ada nggak orang tua yang lain? Selain ayah dan ibu yang melahirkan kita. Berarti ini orang tua biologis namanya ya. Orang tua biologis. Kira-kira ada nggak orang tua kita yang lain? Guru, Masya Allah. Siapa nih yang ngomong tadi ya? Siapa yang menjawab? Guru. Betul, terima kasih Muhammad Fitrah kayaknya ya. Iya. Jadi guru itu juga adalah orang tua kita, ya. Maka ada yang mengatakan bahwa guru itu adalah orang tua kedua. Ya. Setelah orang tua biologis, ya, maka guru itu adalah orang tua ideologis, ya. Guru yang mendidik kita, orang tua yang mendidik kita, ya, menanamkan ideologi, ya, menanamkan ilmu, ya. Nah, maka anakku sekalian, ya, berbaktilah kepada orang tua kita, ayah dan ibu dan guru-guru kita. Taat kepada beliau semuanya, ya. Karena apa kata Allah? Ridallah fi ridol walidain. Ridhonya Allah itu adalah tergantung kepada ridhonya orang tua. Ya, wasuhtullah, ya, dan marahnya Allah itu fi suhtil walidain, ya, juga tergantung kepada marahnya orang tua. Ya, nah maka itu anak-anakku sekalian, ya, mari ya kita membuat orang tua kita senantiasa tersenyum, bahagia melihat kita anak-anaknya. Ya. Jangan sekali-kali ya kita membuat orang tua kita merasa sedih. Ya. Nah, itu. Ini kesempatan kita ya. Untuk berbakti kepada orang tua. Kata Rasul, rugi orang yang ketika ada orang tuanya, tetapi keberadaan orang tuanya itu tidak kemudian mengantarkan dirinya untuk masuk surga. Ya. Nah, maka kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Kita tidak tahu yang namanya umur. Ya. Boleh jadi orang tua kita mendahului kita lebih awal. Ya. Kita lagi asik-asiknya bersama orang tua kita. Ya. Tahu-tahu besok lusa orang tua kita sudah tidak ada. Ya. Tadinya kita makan malam bersama di meja. Kita bersama saudara kita, adik kakak kita, ada bapak dan ibu kita. Tahu-taunya besok lusa sudah tidak ada. Kita masuk ke kamar orang tua kita. Kita cuma bisa melihat ada pakaian bekas yang tergantung. Mungkin kita akan mencium itu ya.
pakaian yang tergantung. Karena kita ingin merasakan keberadaan orang tua kita. Ya Allah, orang tuaku sudah tidak ada. Yang ada hanya pakaiannya. Ya. Mungkin pakaian itu akan kita peluk dan kita tidak mau mencucinya. Karena kita ingin merasakan keberadaan orang tua kita. Anak-anakku sekalian. Ya. Umur siapa yang tahu? Tidak ada. Ya. Jangan bilang, oh orang tua saya nanti meninggalnya kalau sudah tua banget. Belum tentu. Bahkan jangankan orang tua, diri kita sendiri pun. Siapa yang menjamin bahwa kita masih hidup? Ya. Nah maka mumpung hari ini kita masih diberi umur, usia sama Allah. Ya. Berbakti sama orang tua. Doakan Ustadz ya, doakan Ustadz. Ustadz bisa menjadi anak yang soleh bagi orang tuanya Ustadz. Dan Ustadz pun mendoakan mudah-mudahan kalian pun demikian. Ya. Karena kita ingin masuk surga ya. Karena Allah ridho kalau orang tua kita ridho. Maka tugas kita sekarang buat orang tua itu ridho sama kita. Biar Allah ridho sama kita. Ya. Siap kira-kira untuk mencari ridhonya orang tua? Ya. Nah, insya Allah ya. Nah, jadi insya Allah ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Mungkin di akhir pertemuan ini ya ada baiknya ya, kita sama-sama berdoa ya. Kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya, semua urusan kita, terutama juga nanti menghadapi ujian ini. Sebenarnya doa yang paling baik itu adalah doa dari orang tua kepada anaknya. Maka itu Bapak dan Ibu, mungkin ini kebetulan kita pada ngumpul, maka ya, saya diamanahi oleh sekolah untuk memimpin doa ini. Ya. Tetapi saya percaya, saya yakin bahwa Bapak dan Ibu tidak pernah lepas dari mendoakan anak-anaknya Ibu Bapak. Apalagi terutama sehabis sholat, ya, sehabis baca Quran. Doakan anak-anak kita, semoga mereka semua menjadi orang-orang yang sukses. Sukses bukan hanya di dunia, ya, tetapi sukses sampai di akhirat. Ya. Dan kita berkumpul sama-sama kembali lagi di surga. Itu ya yang kita harapkan. Nanti nggak usah khawatir kalau kita sudah masuk surga semuanya, kita nggak pakai lagi Google Meet seperti ini ya. Kita langsung ngumpul di pendopo surga ya. Nah, ya, nggak ada corona itu, nggak ada corona di surga itu ya. Nah, jadi nggak perlu lagi pakai masker itu ya, kayak Pak Eko Wahyu Setiawan ya. Kita nggak perlu masker itu ya. Kalau di surga nggak ada corona di surga ya. Insya Allah ya, kita berdoa mudah-mudahan sama-sama kita nanti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga tidak ada di antara kita yang harus singgah masuk ke dalam neraka ya. Dan terutama kita siap untuk menghadapi ujian ya insyaallah. Ya, baik anak-anakku sekalian, ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Anak-anakku sekalian, Bapak dan Ibu rahimakumullah, mohon aminkan doa ini. Semoga ada dari hati dan lisan yang mengaminkan doa ini, kemudian Allah ijabah. Ketika ada yang doanya diijabah oleh Allah, maka semua kita yang akan ikut mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونسألك شهادة في سبيلك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. Wahai Allah, tiada Tuhan selain Allah yang maha penyantun dan pemurah. Tiada Tuhan selain Allah yang maha tinggi dan agung. Maha suci Allah, Tuhan arsy yang megah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithm. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajt wa la hajatan fi hiya laka ridha illa qadaitah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbingan amal sesuai dengan rahmat-Mu, ketetapan ampunan-Mu, kesempatan meraih sebanyak kebaikan dan perlindungan dari segala dosa. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan satu dosa tersisa kepada kami, ya Allah, tetapi ampunilah dosa itu. Jangan juga Kau tinggalkan kami dalam keadaan bimbang. Karenanya bebaskanlah, ya Allah. Jangan pula Kau terlantarkan kami yang sedang berhajat sesuai dengan ridha-Mu, ya Allah. Karena itu penuhilah hajat kami, ya Allah. Penuhilah hajat-hajat kami, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Allahumma yassir lana kulla amrin asir. Fatayassir al-asir. Alaika yasir. Ya man la yahtaju ilal bayan. Allahumma ya muyassir yassir. Allahumma ya mudabbir dabbir. Allahumma ya musahil sahil. Sahil alaina kull asir. Bijahil bashirin nadhir. Rabbana alaika tawakkalna. Wa ilaika anabna. Wa ilaikal masir. Rabbi syrah li sadri. Rabbana syrah lana sudurana. Wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya Rabb, lapangkan dadah kami. Mudahkanlah bagi kami urusan kami, ya Allah. Lepaskan ikatan dari lidah kami. Biarkan mereka memahami ucapan kami dengan nama Allah yang maha membuka dan maha mengetahui. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat sesuatu itu menjadi mudah. Engkaulah yang membuat kesusahan berubah menjadi mudah, berubah menjadi ringan ketika Engkau menghendaki. Allahumma ja'al fi ta'limina wa imtihanatina minan najihin. Ya Allah, jadikanlah belajar dan ujian kami berada dalam keberhasilan. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Ya Allah, ajarilah kami akan segala hal yang bermanfaat bagi kami dan berilah manfaat semua pengetahuan yang telah kami pelajari. Sungguh Engkau zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Allahumma ftah lana alaina futuhal arifin bihikmatik wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wat tayr. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin waj'alna min. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak-anak kami, istri kami serta murid-murid kami
termasuk golongan orang-orang ahli ilmu dan ahli kebajikan. Janganlah jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang ahli kejelekan dan ahli kemudorotan. Jadikanlah kami termasuk golongan hamba-Mu yang soleh, serta termasuk orang-orang yang selalu Engkau kabulkan segala doa kami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tiada bermanfaat, dan dari hati yang tiada khusyuk, dan dari jiwa yang tiada pernah merasa puas, serta dari doa yang tiada dikabulkan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami dari sisimu ya Allah suatu rahmat, dan persiapkanlah kami mengenai urusan kami dengan petunjukmu. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa'athikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa mlaha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amit sa'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wajma' kalimatal muslimina 'alal haqqi ya rabbal alamin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kesyirikan dan kaum musyrikin, hancurkanlah musuhmu dan musuh-musuh agama. Himpunkanlah kalimat kaum muslimin di atas kebenaran, wahai Rabb semesta alam. Allahumma rabbana hfadz awtanana wa a'izz sultanana wa ayyidhu bil haqqi wa ayyid bihil haqqa ya rabbal alamin. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah atas kami kesabaran, kokohkanlah pijakan kami, dan menangkanlah kami atas orang-orang kafir. Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Ya Allah, satukanlah hati-hati agar hati-hati kami sebagaimana Engkau satukan antara kaum muhajirin dan ansar. Allahumma ftah jihadan fi biladina wa fi kulli makan. Allahumma man arada bil Islam wa ahlihi wa biladil muslimin wa biladi Indonesia syarra farudda alaihi syarrah. Allahumma ya Allah, Allahumma aslih lana dinana alladhi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al yawmal muslimin khairan min amsihim waj'al ghadahum khairan min yawmihim wahsin aqibatahum fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, kabulkanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan ampunkanlah kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allahumma ya Rabbana hadza du'auna wa 'alaikal ijabah wa hadza juhduna wa 'alaikat tuqlan. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah anak-anakku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima doa dan permintaan kita semuanya. Sungguh tidak mampu kita merangkai kata untuk menyampaikan semua hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya hajat kita kepada Allah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap permohonan kita, baik yang kita ucapkan maupun yang tidak kita ucapkan.
Ustadz menyampaikan permohonan maaf apabila kebersamaan Ustadz dalam beberapa waktu ini ada kesalahan. Mohon keikhlasannya untuk memaafkan Ustadz. Dan Ustadz mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, syukron kathiran. Ustadz merasa sangat bersyukur, berbahagia bisa membersamai antum semuanya, bisa membersamai guru-guru, membersamai anak-anakku sekalian, orang tua. Demikian, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Syahrani Abu Syamil atas motivasi spiritualnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya bisa membantu dan juga memotivasi anak-anak dalam menghadapi ujian yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai tanggal 9 April 2021. Amin. Baiklah Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, sampailah kita pada penghujung acara ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Syahrani selaku motivator, Bapak Manajer Pendidikan YPPSB, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD PPSB 3, Ibu Devi, Bapak Ibu Guru serta karyawan SD PPSB 3, Bapak Ibu Wali Murid siswa kelas 6, dan anak-anak sekalian, anak-anak siswa kelas 6 SD PPSB 3. Semoga anak-anak sukses dan lancar dalam ujian nanti dan kita semua selalu diberi kesehatan. Saya secara pribadi dan juga mewakili panitia yang bertugas menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan saya akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.